Selamat malam kita. Malam, Pak. Malam. Oke. Kita bahan ulangan umumnya ada kisi-kisinya atau contoh-contoh soal. Ada soal sih, Pak. Cuma nggak tahu Oke. ini buat ulangan atau enggak. Oke. Soalnya kirim ke saya ya. Iya, Pak. Kirim ya. Ya. Lima. Tolong kita bacakan, nanti langsung saya kerjakan. Target. Yuk kita nomor 1. Dua buah vektor 5n dan 10n membentuk sudut 60 derajat. Hitung resultannya. N dan 10N. Sudutnya 60 derajat ya, Git ya? Iya, Pak. Oke, resultannya berapa? Kita masih ingat rumus resultan sama dengan akar daripada F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kalau resultan ini tambah ya, Git ya. Kalau selisih kurangi. Berarti ini 2 kali F1 kali F2 kali kosinus alfa. Kosinus 60 derajat itu kan setengah ya, Git ya? Iya, Pak. Oke. Berarti sama dengan 5 kuadrat, sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 10. Kosinus 60 derajat adalah setengah. Betul ya, Git ya? Setengah ya? Iya, Pak. Ya, oke, ini hilang nih. Nah, ini hilang. Sama dengan 25 ditambah 100 ditambah 50. Sama dengan akar 175. Betul kita? Iya, Pak. Ya, nah ini sama dengan 5 akar 7. 5 akar 7 Newton. Nomor 2 kita. Dua vektor besarnya sama 20n. Bentar, 2 vektor besarnya sama. Sama dengan berapa? 20 Newton? Iya, Pak. 20 Newton. Terus? Resultannya juga 20 Newton. Resultannya 20 Newton. Yang ditanyakan sudutnya ya? Iya, Pak. Oke. Rumusnya sama kita, rumusnya bahwa R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kosinus alfa. Ini saya masukkan R-nya adalah 20. R-nya sama dengan 20. Sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 kali 20 kali 20 kali
Kosinus alfa. Kita kalau akar ini saya kuadratkan, maka yang ruas kiri jadi kuadrat kan ya, Git ya? Iya, Pak. Ya, oke, berarti ini sama dengan 400. Ini 400 ditambah 400 ditambah 2 kali 400 kali kosinus alfa. Ini 400 saya pindah ke kiri, berarti 400 dikurangi 800 sama dengan 2 kali 400 kali kosinus alfa. Betul nggak kita? Betul, Pak. Betul. Minus 400 sama dengan 2 kalikan 400 kali kosinus alfa. Nah, ini kalau saya coret 400-nya, ini akan dapat 1, maka kosinus alfa itu sama dengan min setengah. Betul nggak kita? Betul, Pak. Betul. Ingat kita bahwa kosinus alfa yang nilainya sama dengan setengah, maka alfanya adalah 60 derajat. Sedangkan kalau kosinus alfa nilainya min setengah, maka alfanya adalah 120 derajat. Berarti kita jawabannya ini alfanya adalah 120 derajat. 120 derajat. Silakan tulis kita. Ini kayaknya memang semacam kisi-kisinya kita. Nanti besok kamu ya paling angkanya dirubah. Tapi kita harus bisa. Sudah, Pak. Nah, nomor 3 kita baca. Sebuah mobil bergerak 4 km ke timur. Kita dulu 4 km ke timur. Nah, ini timur, ini barat, ini utara, ini selatan. Ini 4 km. Terus kemana kita? 3 km ke selatan. 3 km ke selatan. Berarti ke selatan ke sini kita ya. Ini 3 km. Terus apa yang ditanyakan?
Oh, masih ada Pak, 4 kilometer ke barat. 4 kilometer ke barat. Berarti ke sini lagi 4 kilometer. Ini 4 kilometer. Terus Dan 10 kilometer ke utara. 10 kilometer ke utara. 10 kilometer ke utara. Berarti ini 3, yang ini adalah 7 kilometer. Betul nggak kita? Iya Pak. Pertanyaannya apa? Berapa resultan perpindahannya? Resultan perpindahannya. Oke. Resultan itu kan titik awal ke titik akhir ya kita ya. Iya Pak. Nah, titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Berarti resultannya berapa kita? Ini loh, ini berapa nih? 7 Pak. 7. Jadi jawabannya 7 kilometer. Jadi kalau tadi ada kalimat 10 kilometer ke utara itu dari sini. Ini 10 kilometer. Nah, 10 kilometer ini ke sini. Padahal ini ke sini kan 3. Oh, sisanya ini kan sama dengan 7. Kita paham? Paham Pak. Oke. Kalau mau pakai rumus, gini Git. Kalau mau pakai rumus. Ini kita pakai rumus ya Git ya. Oke. Jadi yang pertama adalah 4 kilometer ke timur. Kita gambarkan ke sini, Git. Ini kalau pakai rumus ini 4 kilometer. Kemudian ke selatan 3 kilometer. Ke selatan itu ke sini, Git. Ini 3 kilometer. 3 kilometer. Nah, 3 kilometer. Kemudian ke barat 4 kilometer. Ke barat 4 kilometer. 4 kilometer. Ini 4 kilometer. Kemudian ke utara 10 kilometer. Ini ke utara 10 kilometer. Ini 10 kilometer. Caranya nanti kita ingat bahwa kalau ada sumbu kartesius ke arah kanan adalah positif, ke arah kiri adalah negatif. Kemudian ke atas adalah positif, ke bawah adalah negatif. Berarti apa? Sigma Fx ini sigma Fx atau sigma Vx adalah sigma Vx, yang ke kanan adalah plus 4, yang ke kiri min 4. Ini kalau dijumlah sama dengan 0. Kemudian berarti ini saya bikin aja deh. Sigma X saja, sigma X. Kemudian sigma Y ke atas positif, berarti positif 10. Kemudian ke bawah adalah negatif, minus 3, ini sama dengan 7. Sedangkan resultan nilainya sama dengan akar sigma X dikuadratkan ditambah sigma Y dikuadratkan. Oh, berarti sama dengan akar
sigma X-nya 0 kuadrat, ditambah 7 kuadrat. Berarti hasilnya 7. Ini nanti hasilnya 7 kilometer. Kita paham? Paham, Pak. Paham, oke. Nomor 4 kita Hitung uraian vektor 90N. vektornya 90 Newton, terus Membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. 30 derajat terhadap sumbu X. Ditanyakan berapa vektor ke arah X, berapa vektor ke arah Y. Cuma gitu aja kan, Git? Gitu kan ya? Iya, Pak. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian yang ke sini, gayanya adalah 90 Newton, sudutnya 30 derajat. Nah, untuk menjawab soal ini, kita uraikan, tarik ke bawah. Ini namanya vektor ke arah X. Nah, yang ini berarti vektor ke arah Y. Ini vektor ke arah Y. Kalau di samping sudut itu kan kosinus ya, Git ya? Iya, Kalau di depan sinus. Jadi ingat, di samping itu cos. Kalau di depan adalah sinus. Oke. Kalau sudutnya ini 30 derajat, ini namanya samping atau depan kita? samping, Pak. Samping. Berarti FE sama dengan F cosinus 30 derajat.
sama dengan 90 kali setengah akar 3 sama dengan 45 akar 3 Newton. Betul ya, Git ya? Iya, Pak. Nah, sekarang FY. FY itu sebenarnya ini FY ini dengan FY ini sama ya, Git ya? Ini Iya, Pak. sama dengan ini. Ini kan di depan ya, Git ya? Iya. Betul. Nah, berarti namanya sinus. Oke, F sinus 30 derajat sama dengan 90 kali setengah sama dengan 45 Newton. Jadi kita ingatnya gitu aja. Kalau nanti sudutnya alfa, di samping adalah cos, di depan adalah sinus. Oke, silakan kita catat. Sudah kita. Sebentar, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Oke, nomor 5 kita. 3 buah vektor 8N. Oke, vektor yang pertama 8 Newton. Yang kedua berapa kita? Yang kedua 4 Newton. 4 Newton. Terus yang ketiga? Yang ketiga 3 Newton. 3 Newton. Terus? Membentuk sudut 30 derajat, 210 derajat, dan 120 derajat. Standar. Alfa 1, 30 derajat. Alfa 2, berapa derajat kita? 210 derajat. 210 derajat. Yang ketiga? 120 derajat. 120 derajat. Yang ditanya apa? Hitunglah resultannya. Resultannya. Oke. Caranya gini, kita bikin kayak tadi. Sumbu X, sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Vektor yang pertama adalah 8 Newton. 8 Newton. Ini F1. 8 Newton. Sudutnya 30 derajat. Lalu yang kedua adalah 4 Newton. 4 Newton. Nah,
4 Newton, 200 F2 4 Newton, sudutnya adalah ini saya bikin 210 derajat. Betul ya, Git ya? Iya, Pak. Nah, kemudian yang ketiga membentuk sudut 120 derajat. Ini adalah F3 sama dengan 3 Newton. Sudutnya saya bikin di sini, Git. Ini saya bikin di sini 120 derajat. Sekarang kita uraikan. Ini namanya F1X. F1X. Betul nggak kita? Betul, Pak. F1X berarti sama saja F1 cos 30 derajat. Betul nggak kita? Betul, Pak. Nah, ini saya tarik ke sini. Nah, ini adalah F1Y. Tapi kalau saya tulis di sini agak numpuk. Berarti saya bikin sendiri-sendiri aja kita. F1X. Berarti F1X sama dengan F1 cos 30 derajat sama dengan 8 kali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3 Newton. Betul kan, Git ya? Betul, Pak. Tuh. Sekarang F1Y. F1Y sama dengan F1 sin 30 derajat sama dengan 8 kalikan setengah sama dengan 4 Newton. Betul kita? Betul, Pak. Oke. Nah, sekarang F2-nya ini, saya uraikan ini. Nah, ini namanya F2X. Berarti kalau gitu F2X sama dengan F2 kali cos 210 derajat. F2-nya adalah 4. Cos 210 itu sama dengan min setengah akar 3 kita. Min setengah akar 3. Berarti ini sama saja min 2 akar 3 Newton. Terus kalau diuraikan lagi ini namanya F2Y. Nah, F2Y sama dengan F2 sinus 210 derajat. Di kuadran ketiga, sinus itu nilainya negatif, 4 kali min setengah sama dengan min 2 Newton. Sampai di sini kita paham? Paham. Oke. Nah, sekarang saya akan uraikan ini kita yang F3. Ini berarti namanya ini adalah F3X. 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 Nah, F3X itu sama dengan F3 cos 120 derajat
sama dengan F3-nya itu 3, cos 120 itu min setengah sama dengan min 1,5 Newton. 1,5 Newton. Lalu F3Y. F3Y berarti ini saya uraikan ke sini. Ini F3Y. F3Y. F3Y sama dengan F3 kali sin 120 derajat. Sama dengan 3 kali setengah akar 3 sama dengan 1,5 akar 3 Newton. Sampai di sini kita paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang tinggal kita tinggal pakai sigma Fx. Sigma Fx berarti sigma Fx adalah sigma Fx sama dengan F1x ditambah F2x ditambah F3x. Jadi kalau sigma itu tandanya tambah ya, Git ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini F1x-nya tandanya plus 4 akar 3. Lalu F2x tandanya minus, kita hati-hati itu. Min 2 akar 3. Lalu F3x sama dengan 1,5 akar 3. Jadi ketemunya berapa kita? 1,5 akar 3. 1,5 akar 3. Oke. Nah, lantas kita cari sigma Fy. Sigma Fy sama dengan F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. F1Y adalah 4, kemudian F2Y adalah min 2, sedangkan F3Y sama dengan 1,5 akar 3. 1,5 F3Y. Maaf, kita tadi saya salah kita. F3X. Saya salah masuk kita. F1X itu benar, F2X 2 akar 3. Ya, ini F3Y. Nah, F3X adalah cos setengah 1,5, benar. Terus, kita gini kok angkanya ada yang jelek kita. F1X sekian. F2X min 2 akar 3. F3X adalah 120. Betul itu? Salah kita, yang tadi ini salah kita. F1X-nya berapa kita? Itu saya salah. F1X berapa kita? 4 akar 3 ya kita ya? Iya, Pak. Oke. Terus F2X adalah min 2 akar 3, F3X adalah 1,5 aja ya, Git ya? Betul nggak? Iya, Pak. Ya, oke. Berarti ini sama dengan 2 akar 3. 2 akar 3 dikurangi 1,5. 2 akar 3 kurangi 1,5. F1Y adalah 4. F2Y min 2.
Dan F3Y 1,5 akar 3. Ini sama saja 2 plus 1,5 akar 3 gitu ya, Git ya? Betul? Iya, Pak. Berarti resultannya sama dengan adalah resultan sama dengan akar sigma Fx dikuadratkan ditambah sigma Fy dikuadratkan. Kalau gitu ini kalau dikuadratkan berapa kita? Berapa kita kalau dikuadratkan? Oke kita. Saya mau nanya kita. Sigma Fx dikuadratkan berarti sama dengan 2 akar 3 min 1,5 kuadrat. Betul kita? Betul, Pak. Coba berapa 2 akar 3 di, kan gini kita. Ada bentuk A min B. A min B dikuadratkan kan sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Betul nggak gitu? Iya, Pak. Ya. Betul. Kalau A plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Gitu ya, Git ya? Betul. Iya, Pak. Ini berapa Git? Coba berapa? Ini dikuadratkan berapa? 12. Kan 2 akar 3 dikuadratkan 4 kali 3 12. Betul nggak kita? Betul, Pak. Nah, berarti min jadi plus. Ini 2AB 2. Berarti berapa kita? 6 akar 3. Betul ya, Git ya? Iya, Pak. Oke. Plus 2,25. Benar ya, Git ya? Iya, Pak. Oke. Terus sekarang sigma Fy. Sigma Fy dikuadratkan sama dengan 2 ditambah 1,5 akar 3 dikuadratkan, kan sama saja dengan 4 ditambah 6 akar 3 ditambah 2,25 kali 3 sama dengan 6,25. Betul nggak kita? 6,75, Pak. Oh iya, sorry, 6,75. 6,75. Nah, kalau gitu sama dengan berapa nih kita? Angkanya kok jelek ya, Git ya? Iya, Pak. Angkanya jelek. Padahal itu harusnya ketemunya harusnya. Jangan-jangan saya salah di cos 30. Betul, sin 30 betul. Ini juga cos 210 itu cos 30 berarti sama. Cuma angkanya kok jelek ya, Git ya? Angkanya kok jelek. Oke. Kita sekarang coba, kalau gitu nih dijumlahkan berapa kita? Ini ditambah ini kita. 16. 16. Tambah 12 akar Oke. 3. Sementara kita tinggal kita. Tapi kalau secara angka itu ketemunya nanti 5 itu kita. Ketemunya 5. Tapi nanti tinggal dulu kita ya, tulis dulu, nanti saya ulang kembali ya. Iya, Cuma Pak. kita lanjutkan ke nomor yang lain. Ini ada angka yang keliru saya lihat. Silakan kita tulis dulu.
Oh, ini minus kita, ini minus, ini min. Nah, ini min. Berarti kalau dijumlahkan itu akan ketemu 9. Ya, betul, kita udah ketemu kita. Maaf. Ini kalau dijumlahkan akan ketemu 12 min 6 akar 3 ditambah 2,25 ditambah 4 ditambah 6 akar 3 ditambah 6,75. Betul nggak kita? Iya, Pak. Ya. Ini hilang kita, ini hilang. Ini hilang sama dia, seret, hilang. Hilang. Terus 2,25 ditambah 6,75 kan 9 ya, Git ya? Iya, Pak. Nah, 12 tambah 4 tambah 9 berapa kita? 25, Pak. 25. Nah, sekarang kalau akar 25 sama dengan berapa kita? 5 ya? Iya, Pak. Ya, oke, udah ketemu. Tadi saya salah di sini, tanda min ketinggalan jadi plus. Sudah, Pak. Ya, oke. Kita ke nomor 1 yang pilihan ganda ya, Git ya. Nomor 1 yang pilihan ganda.
Yuk, Git, nomor 1 pilihan ganda. Yang sebuah partikel bergerak ini bukan, Pak? Kayaknya pokoknya nomor kamu di share saya nomor 1 tidak halaman pertama tapi halaman kedua kalau nggak salah. Nomor 1, nomor 1. Soalnya ini mulainya dari nomor 2, Pak. Oh gitu, nomor bentar, dari nomor 2 ya. Bentar. Oh iya, kita yang nomor 2 ya, nomor 2 kita. Bentar. Nomor 2. Ayo Git, nomor 2 bacakan. Sebuah partikel bergerak sepanjang garis lurus dengan persamaan X sama dengan min T kuadrat tambah 5. Min T kuadrat ditambah 5T ditambah 5T 10. tambah 10. Iya, min 10, Pak. Min 10. Oke, terus? Dengan X dalam meter. X dalam meter, T dalam sekon. Iya. Terus pertanyaannya apa? Partikel tersebut akan berhenti setelah V T sama dengan 0, maka T-nya sama dengan berapa gitu ya, Git ya? Oke. Oh, kita ini memang harus diingat-ingat bahwa integral, kalau ada bentuk persamaan, misalkan gini, Git. Kalau X sama dengan A kali T pangkat N, maka dx per dt itu sama dengan N turun, namanya turun, kalikan A T pangkat N min 1. Nah, sekarang yang namanya kecepatan itu adalah turunan daripada perpindahan. Berarti ini N-nya sama dengan 2, Git. N-nya 2. Oh, kalau gitu, ini sama dengan min 2, T pangkat 2 kurangi 1, ditambah, maaf, ini pangkatnya kan 1 ya, Git ya? Iya, Pak. Ya, berarti 1 kali 5 kali T pangkat 1 kurangi 1. Nah, 10 itu sama dengan 10 kali T pangkat 0 kita. Ya, Git ya? Iya, Pak. Ya. Kalau misalkan 6, itu artinya 6 kali T pangkat 0 juga, gitu loh. Jadi, atau ini kan sebenarnya 6 kali 1. Nah, 1 itu adalah bilangan berpangkat 0. Itu bilangan berapapun, asal pangkatnya 0, 1 ya, Git ya? Betul? Iya, Pak. Oke. Berarti ini 0 turun kali 10 jadi 0. Ini berapa, Git? Coba Git baca, Git. Jadi berapa? 2 min 2 kali T pangkat 1 tambah 1,5. 1 kali 5. 5 pangkat 0 kan 1, berarti 5 kali 1. 5 ya, Git ya? Iya, Pak. Nah, nilainya V-nya 0. Oh, masukkan 0, Git. Berarti apa? Min 5 sama dengan min 2T. Kalau gitu T-nya adalah min 5 bagi min 2. Sama dengan 2,5 sekon. Ada nggak di situ kita jawabannya? Ada, Pak. Ada, ya. Pak, itu yang rumus X sama dengan ATN itu dari mana, Pak? Dari rumus. Ini makanya harusnya ini kan pelajaran kelas 11 kita ya, turunan fungsi. Tapi dikenalkan sekarang ini yang dinamakan turunan fungsi atau diferensial.
Ini matematika turunan fungsi kita. Nah, tolong kita hafalin ya. Kalau itu soal itu keluar ya kayak gini. Ya, Git, bisa kan dihafal, Git? Iya, bisa, Pak. Oke, Itu dihafal. N-nya itu apa, Pak? Apa yang apa? Itu kan ada N. N-nya itu dari Pangkat. Ini bentuk X A kali T pangkat N. Maka yang ditanyakan adalah yang di sini. Ini diketahui kita. Oh iya, Pak. Jadi kalau misalkan gini, misalkan kita ada X sama dengan 3T pangkat 4 plus 2T kuadrat, maka V-nya bagaimana? V-nya itu sama dengan dx per dt. Berarti ini turun kita 4 kali 3, T-nya 4 kurangi 1 kita ya. Iya, Pak. Ya, ditambah 2 ini turun, 2 kali 2 ini, kali T pangkat 2 kurangi 1. Berarti 12T pangkat 3 ditambah 4T. Bisa kita? Bisa, Pak. Nah, oke. Silahkan tulis dulu. Memang ini terlalu kalau kelas 10 dikasih ini, ya itu, kelenger. Sudah, Pak. Nah, oke, nomor 3 kita. Jika sebuah benda bergerak lurus beraturan, kecepatannya Kecepatannya apa gitu? Kecepatannya kenapa? ditanya, Pak, kecepatannya Oke. gimana? Oke. Kecepatannya berubah kecepatannya ini kan VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Coba yang A jawabannya apa kita? Yang A berubah dan percepatannya tetap. Kecepatan berubah, percepatan tetap. Betul, A-nya tetap atau konstan. Terus yang B apa kita?
Tetap dan percepatan Salah. berubah. Kecepatannya tetap salah, harus berubah. Yang C. Tetap dan Salah, salah. percepatan. Kalau ada kecepatan tetap, salah ya. Kecepatannya selalu ini berubah. Ini berubah. Percepatan konstan, kecepatan berubah. Yang D. Tetap dan percepatannya tetap. Salah, salah. Terus yang E. Berubah dan percepatannya 0. Salah. Jadi yang betul yang A itu ya gitu ya. Ya, Yang Pak. A. Yuk, yang nomor 4 kalian kita. Berdasarkan gerakan benda, diketahui bahwa kecepatan sebagai fungsi waktu merupakan garis lurus sejajar dengan sumbu waktu. Hal ini berarti, Standar. Kecepatan sejajar sumbu waktu. Yang namanya sejajar gini kan gitu ya? iya Pak, Ya. Kalau misalkan ini 10, pada waktu T sama dengan 0, kecepatan 0 adalah 10. Pada waktu T-nya 1, T-nya sama dengan 1, ini V1-nya juga 10. Pada waktu T-nya 2, T-nya 2, kecepatannya juga 10. Nah, ini yang dinamakan kecepatannya tetap atau konstan. Ini dinamakan gerak lurus beraturan. Jawabannya apa itu yang pertama kita? Yang A. kecepatan awal 0. Salah. Terus? Percepatan merupakan fungsi waktu. Salah, salah. Terus? Kecepatan selalu berubah. Salah. Terus? Percepatan 0, kecepatan tetap. Ya, GLBB itu percepatan 0, V-nya tetap. Betul. Nomor 5 kita. Grafik berikut yang menunjukkan gerak lurus beraturan adalah GLB ya, GLB. Sebentar, saya lihat. GLB. GLB, grafik gerak lurus beraturan. Yang kayak gini kita. V lalu T ini mendatar kita. Yang mana itu? V-nya mendatar. Yang mana kita? yang C, Pak. Yang tapi kita lihat yang GLBB, GLBB, GLBB. Bentar. GLB itu grafiknya gini kita. GLB itu percepatannya sama dengan 0. Berarti kalau ada grafik A terhadap T, A terhadap T, itu grafiknya gini. Kemudian yang namanya V konstan. V konstan. V konstan. Kalau V konstan, maka grafiknya V terhadap T itu mendatar. Ini V terhadap T. Lalu yang ketiga, ingat bahwa S sama dengan V kali T. Sehingga kalau grafiknya adalah S atau X sama aja ini, S boleh, X boleh, terhadap T, itu grafiknya seperti ini kita.
Seret. Jadi jawabannya yang kayaknya yang ini kita, yang X terhadap T-nya miring tapi dari 0. Ada di situ kita? Ada, Pak. Ada. Oke. Kalau sudah, kita baca nomor 6 kita. Nomor 6. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Terus? Lalu meningkat kelajuannya 2 meter per sekon tiap sekon. Oke. Ulangi kita. Sebuah mobil Bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. 15 meter per sekon. Terus? Lalu meningkat kelajuannya 2 meter per sekon tiap sekon. Oke, berarti 2 meter per sekon tiap sekon, gitu ya? Iya, Pak. Berarti sekon kuadrat. Terus apa? Jarak yang ditempuh dalam waktu 6 sekon adalah 6 sekon, S-nya berapa? Kita waktu itu saya kasih rumus bahwa S adalah V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Betul ya, Git ya? Iya, Pak. Oke, berarti sama dengan 15 kali T-nya kan 6, Git ya? 6 ditambah setengah kali 2 kali 6 kuadrat. Ini kan 90 ya, Git ya? Iya, Pak. Nah, ini hilang, ditambah 36. Berarti sama dengan 126 meter. Ada di situ kita 126 meter? Ada, Pak. Ada. Oke. 126 meter. Oke. Nomor 7. Sebuah benda mengalami perubahan kecepatan setiap sekon. Apabila perubahan kecepatan sama tiap sekonnya berarti Perubahannya sama itu berarti konstan ya, gitu ya. iya, Pak. Nah, kalau A-nya konstan, ini GLBB. Coba jawabannya apa kita yang pertama? Kecepatan benda tetap. Salah. Ini V-nya berubah kan, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ini V-nya berubah. Lengkapnya berubah teratur. Terus? Yang B, kecepatan benda berubah beraturan. Kecepatan benda berubah beraturan. Berarti ini kan teratur kan ya, gitu ya? Berarti Iya, Pak. itu. Yang C apa?
Yang C, percepatan benda berubah beraturan. Salah, salah. Yang D. Yang D, percepatan berubah tidak beraturan. Salah. Yang E. Percepatan benda 0. Salah. Berarti berubah teratur, berubah beraturan ya kita ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Yuk nomor 8 apa kita? Nomor 8. Sebuah mobil berangkat dari A ke arah barat Dari sejauh 8 km. ke arah barat 8 kilometer. Terus Kemudian ke arah utara sejauh 6 km. ke arah utara. Utara ini kan sini ya gitu ya, 6 Iya, Pak. kilometer. Terus Dan berhenti di B. dan berhenti di B. Ya, terus. Perpindahan dan jarak Oke. AB adalah Oke. Itu sama saja resultan kita. Sama saja dengan resultan. Nah, resultannya sama dengan akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. X-nya ini kan sama dengan min 8. Betul nggak kita? iya, Pak. Nah, ditambah 6 kuadrat berarti sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Akar 100 itu berapa kita? 10 ya? Iya, 10, Pak. Ya, berarti 10 kilometer. 10 kilometer. Yuk kita nomor 9. Perhatikan grafik perpindahan Grafik. terhadap Grafik. Ntar Git, kalau grafik saya lihat ke grafik ke gambarnya. Grafik nomor 9. Nomor 8 tadi pertanyaannya perpindahan dan jarak. Kalau jaraknya 14 kita ya. Jaraknya 14. iya, Pak. Oke. Kemudian grafik perpindahan A dan B. Oh. Ini S, ini T. Ini A, ini B.
Caranya kita gini aja gitu. Ini tarik aja ke bawah kita. Tarik ke bawah, seret. Berarti bahwa ini namanya SA. Ini namanya SB. Betul kita ya? Iya, Pak. Ini 0. Ingat bahwa V itu sama dengan delta S per delta T. T-nya sama. Berarti kalau gitu, VA sama dengan delta S-nya, berarti SA kurangi 0 dibagi T, sama dengan SA. Sedangkan VB sama dengan SB kurangi 0 bagi T, sama dengan SB per T. Saya mau tanya kita, SA dengan SB gede mana kita? SA, Pak. SA. Kalau SA lebih besar daripada SB, maka VA lebih besar daripada VB. Kan V dengan S berbanding lurus. Oh, kalau SA lebih besar SB, maka VA lebih besar VB. Oke. Sudah, Pak. Ya, nomor 10. Sebuah partikel bergerak dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon. V-nya 10 meter per sekon. Terus? Jarak yang ditempuh dari saat partikel diperlambat 2 meter per sekon kuadrat sampai berhenti adalah? Kalau diperlambat tandanya minus kita ya. Iya, Pak. Oke. Berarti ini sebagai V0 kita. Terus berhenti, ini berarti ini VT-nya sama dengan 0. VT-nya sama dengan 0. Kita pernah dapat rumus gini nggak kita? Bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Pernah Iya, ya Pak. kita? Lupa. Iya. Oke. Ini masukkan 0 kuadrat kita. 0 kuadrat. Ini 10 kuadrat plus 2. Jangan lupa, percepatan itu min 2 kalikan S. Berarti 0 sama dengan 100 min 4S.
Berarti 4S sama dengan 100. S-nya adalah 100 dibagi 4 sama dengan 25 meter. Ada nggak kita 25 meter? Ada kan? Ada, Pak. Ada. Oke. Nomor 11 kita. Setelah bergerak selama 15 sekon dan menempuh jarak 345 meter, 15 kon, S-nya 340 meter. iya, Pak. Oke, terus Suatu benda telah mencapai kecepatan 38 meter per sekon. 38 meter per sekon. Terus Percepatan dan kecepatan awal benda adalah percepatan dan kecepatan awal benda berapa? Oh, yang namanya VT kuadrat. VT kuadrat, oh gini. Ini pakai rumus ini saja dulu kita. S sama dengan V0 ditambah VT bagi 2 kalikan T. VT-nya, S-nya adalah 340 sama dengan V0 plus 38 dibagi 2 kali 15. Betul nggak, Kit? betul, Pak. Oke. Saya kalikan 680 sama dengan V0 ditambah 38 kali 15. Berarti V0 ditambah 38 sama dengan 680 dibagi 15. Berapa kita? 680 bagi 15. 45,333, Pak. 45,33. Masa? 680 bagi 15 kita. Iya, Pak. Gitu ya? Oh, 45,33. Angkanya jelek banget. Berarti
V0 plus 38 sama dengan 45,33, maka V0-nya berarti ini kurangi ini berapa kita? Tujuh ya, Git ya? 7,33, betul? Iya. Kok angkanya jelek ya? Kok angkanya jelek ya? Sebentar. Kok angkanya jelek ya? S-nya 300. Oh, 345 kita. Angkanya S-nya 345, bukan 340. Betul nggak kita? Iya, Pak. 345 ini 345. 345. Oh, ini 345. Berarti ini menjadi 690. 690 dibagi 15. Itu ketemunya 46. 46. Betul ya, Git ya? 46 kurangi 38 berarti 8 meter per sekon. 8 meter per sekon. Nah, sedangkan VT itu V0 ditambah AT. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, VT-nya itu 38, yang ini adalah 8, percepatan AT-nya adalah 15. Oh, kalau gitu 30 sama dengan 15A, 30 per 15 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Betul kita? Betul, Pak. Betul. Oke, silakan tulis kita. Sudah, Pak. Ya, oke, nomor 12. Sebuah benda bergerak lurus seperti ditunjukkan grafik berikut. Oh, grafik lagi ya, grafik. Oke, kalau grafik saya lihat grafiknya. Oh, nomor 12 grafiknya itu kecepatan terhadap waktu, turun seret ini 20, ini 15,
Ini 10. Yang ditanya apa kita? Benda berhenti setelah menempuh jarak S berapa pada waktu VT sama dengan 0. Kita anggap bahwa 20 ini V0 kita. Ini V0. Ini V0. Nah, ini adalah V pada saat T-nya 10. Nah, padahal kita punya rumus bahwa VT sama dengan V0 ditambah percepatan kali waktu. Nah, V10 sama dengan V0 ditambah percepatan kali 10. V10 adalah 15, V0-nya 20, ditambah percepatan kali 10. Kalau 15 kurangi 20 berapa kita? 5, Pak. Min ya. Min 5 sama dengan 10A, maka A-nya min 5 per 10 sama dengan min 0,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian ingat bahwa tadi ada rumus VT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Berhenti, ini 0. V0-nya adalah 20. Ditambah 2, percepatannya adalah min 0,5 kalikan S. Berarti 0 sama dengan 400 min S. Kan 2 kali 0,5 kan 1, kita betul nggak gitu? Iya, Pak. Ya, berarti S-nya sama dengan 400 meter. S-nya sama dengan 400 meter. Nomor 13. Itu grafik jarak atau perpindahan terhadap waktu. Yang ditanyakan apa kita? Nomor 13. Pernyataan yang sesuai dengan grafik, Pak. Oke. Ini grafiknya lurus kan kita ya? Iya, Pak. Ini namanya GLB. GLB, karena ini S kita. GLB itu ada 2 grafik. Pertama, kecepatan terhadap waktu gini. Tapi kalau S terhadap T, gambarnya kayak gini kita ya. Oke. Berarti apa? Kalau GLB percepatan 0. Sedangkan kecepatan konstan. Kecepatan konstan. Oke, tolong pernyataan. Nah,
pernyataannya apa kita? Yang pertama, benda bergerak lurus beraturan. Bergerak lurus beraturan. Betul. Yang kedua? Yang kedua, kecepatan benda konstan. Betul. Yang ketiga? Percepatan benda 0. Betul. Yang keempat? Yang keempat, pada T sama dengan 0S berhenti bergerak. Pada T sama dengan 0, pada T sama dengan 0, berhenti enggak. Dia udah jalan ini, di 0 jalan ini. Di sini udah jalan. Ini sudah jalan. Sudah jalan. Jadi yang betul 1, 2, 3 kita. Iya, Pak. 1, 2, 3. Oke. Empat belas kita. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kelajuan 54 km per jam. 54 km per jam itu sama dengan 15 meter per sekon. Terus? Jarak yang ditempuh mobil selama 5 menit adalah? T-nya sama dengan 5 menit. 5 menit itu berapa sekon kita? 300. 300. Ini gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan, berarti S-nya sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. V-nya 15, T-nya adalah 300. Sama dengan 15 kali 300, sama dengan 450, ada nolnya. 4.500 meter. Ada di situ kita? Ada, Pak. Ada, oke. Lima belas kita. Apa Kit? 15. Grafik kecepatan terhadap Grafik lagi. Oke, kalau grafik saya lihat. Grafik nomor 15. Negatif. GLBB negatif. GLBB A-nya positif, nanti di sini A-nya negatif. Kalau A-nya positif kita di sini. Kalau A-nya negatif, A-nya di bawah. Kalau V-nya, kalau A-nya positif,
berarti percepatan, V-nya naik. Kalau A-nya negatif, berarti V-nya turun. Lalu S-nya gimana? Ini parabola ke sana, kalau ini parabolanya ke sini. Jawabannya yang mana kita itu soalnya? Berarti yang C ya Git ya? Iya, Pak. Oke, yang C. Nanti grafiknya grafik kecepatan. Grafik kecepatan. Oke. Terus nomor 16 kita, nomor 16. Nomor 16. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. 20 meter per sekon. Terus? Kemudian direm dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Min 5 meter per sekon kuadrat. Terus? Mobil tersebut berhenti setelah menempuh jarak VT sama dengan 0. S-nya berapa? Ini yang harus kita ingat selalu, kalau ada jarak lalu berhenti, gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Berhenti itu 0, berarti 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat plus 2 kali min 5 kalikan S. Berarti 0 sama dengan 400 min 10S. Maka 10S sama dengan 400, S-nya adalah 40 meter. Ada nggak kita jawabannya? 40 meter. ada, Pak. Ada, oke. Nomor 17 kita. Nomor 17-nya nggak ada, Pak. Adanya 27. Oh, 27 ya, 27. 27. Yuk, 27. Sebuah bola dilemparkan condong ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. 20 meter per sekon, terus Dan sudut elevasi 60 derajat terhadap horizontal. betul, terus Besar kecepatan bola saat berada di titik tertinggi adalah OV di puncak. Kita harus mengingat, kalau perlu ini jangan harus dihafalin bahwa V di puncak itu sama dengan V0 cos alpha. Kenapa? Karena pada waktu di puncak itu VY-nya sama dengan 0. Maka yang tersisa adalah V0 cos alpha. Sama dengan 20 kali cos 60 setengah, yaitu 10 meter per sekon. 10 meter per sekon. Ada di situ kita? ada, Pak. Ada. Oke.
28 kita. Sebuah peluru ditembakkan condong ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat. 30 derajat. Terus? Dan kecepatan awal 30 meter per sekon. 30 meter per sekon. Terus? Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, jarak mendatar terjauh yang dicapai peluru adalah X jatuhnya berapa? X jatuh itu ada dua rumus yang bisa kita ingat, yaitu yang pertama, X jatuh sama dengan 2V0 kuadrat sin alfa kali kosinus alfa per G, itu yang pertama. Atau yang kedua, X jatuh sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alfa dibagi dengan G. Berarti kalau gitu, ini sama saja V0-nya adalah 30, ini sama dengan 30 kuadrat sinus 60 derajat dibagi dengan 10. Karena 2 alfa, alfanya 30, berarti ini kan 2 kali 30, 60. Sama dengan 900 kali setengah akar 3 dibagi dengan 10, ini hilang nolnya, sama dengan 45 akar 3 meter. 45 akar 3 meter. Ada nggak di situ kita jawabannya 45 akar 3? Ada, Pak. Ada, oke. Nomor 29. Sebuah pesawat terbang secara horizontal dari ketinggian 2000 meter. Nah, ini 2000 meter. Ya, terus? Dengan kelajuan 150 meter per sekon. V0-nya 150 meter per sekon. Ini mendatar, alfanya 0, sin alfa adalah 0, cos alfa adalah 1. Terus apa Di pertanyaannya? dalam pesawat dilepaskan sebuah benda tanpa kecepatan awal. Kecepatan benda ketika sampai di tanah adalah? Oke. Sampai di tanah kecepatannya berapa? Ini boleh seperti tadi kita, bahwa VT kuadrat sama dengan apa kita? V0 kuadrat ditambah 2AS. Gitu kan ya, gitu ya? Iya, Pak. Nah, kalau bendanya seperti ini, maka kita boleh menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Berarti sama dengan 150 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 2000. Berapa kita nih? Ini kan 250
25, nolnya ada 2. Betul ya, Git ya? Iya, Pak. Ini jadinya 4, nolnya ada 4. Betul kita? Betul, Pak. Berarti sama dengan akar 6, 25, nolnya ada 2. Betul, Git? Betul, Pak. Sama dengan 250 meter per sekon. Ada kita 250 meter per sekon? Ada, Pak. Ya, ada ya. Oke. Sampai nomor 30 dulu ya kita ya, besok nanti sisanya hari Selasa depan ya kita ya. Iya, Selasa Pak. siang. Oke. Biasanya pulang ulangan itu nanti jam berapa kita? Jam 12-an, Pak. Jam 12. Nah, kita kalau mulai jam 2, capean nggak? Enggak, Pak. Nggak. Mulai jam 2 aja lah, maksud saya. Jam 12 sudah pulang, kamu istirahat dulu, baru mulai lagi jam 2 gitu ya, gitu ya? Iya, Pak. Oke. 30 gitu. Seorang anak melemparkan sebuah batu dengan kecepatan awal 20 meter per sekon 20 meter per sekon. Terus dan sudut elevasi 60 derajat. 60 derajat. Terus Apabila jarak tembok ke pelempar 20 meter, jarak tembok ke pelempar 20 meter. Oh, waktu ini yang dilempar. diperlukan oleh batu sampai ke tembok adalah. Oke. Ini V0, ini alfa. Ini 20 meter. Kita pernah, saya ngasih rumus ini ya, Git ya. Bahwa yang namanya X itu V0 cosinus alfa kali T. Betul nggak, Git? Betul, Pak. Betul. Oke. Berarti saya masukkan X-nya 20, X-nya 20, sama dengan 20. Cos 60 kan setengah ya, Git ya? Iya, Pak. Kalikan T. Berarti kalau gitu, ini nolnya hilang nggak kita? Iya, Ya, Pak. 2 ini dengan 2 ini hilang nggak? Iya, Pak. Ya, berarti T-nya sama dengan 2 ya. Oke. T-nya sama dengan 2 sekon. T-nya 2 sekon. Bisa kan, Git? Bisa. Bisa, oke. Oke, kita hari ini sekian dulu. Nanti ketemu lagi hari Selasa siang ya kita ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan yang penting kita ini yang sudah dipelajari hari ini dibaca. Nanti hari Senin ulangannya apa kita? Bahasa Indonesia, matematika, sama seni, Pak. Udah 3 ya. Nah, Iya. yang penting sekarang pelajari nanti malam, nggak besok kamu belajar matematiknya kan, gitu ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke, selamat malam kita, sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama.